pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Gelon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya rangkaian kegiatan Puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Mona FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Assalam Win Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Ragam kegiatan edukatif sosial dan kampanye Kota Layak Anak KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 kampung atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim, hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saaduddin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Iliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah. Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari, dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga mitra dalam mendukung Kota Layak Anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
Sebelumnya DP3AP 2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Puskesmas Mongedong terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat PMO. Berikut laporan Maimun Akbar. UPTD Puskesmas Mongedong Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedong Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan, seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain. TBC yang ada di Mongedong ini kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat. Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes, serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC. Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat. Saat ini Puskesmas Mongedong telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mongedong berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan. Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabu. Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi Stein Teguh Dirunding Melabuh Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teguh Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7. Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus.
Sementara itu, Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif, karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi. Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dalam ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah. Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidik madrasah inklusif, tapi harus didukung melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Ahli Pendidikan Inklusi Aceh, Dr. Umiyati, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidikan madrasah inklusif, tetapi harus didukung melalui langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif dan pengukuhan Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat yang digelar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Menurut Umiyati, setiap madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusif harus memiliki surat keputusan atau SK dari Kementerian Agama yang terdaftar dalam Education Management Information System sebagai bentuk pengakuan administratif. Untuk sementara ini ada di aturan baru sekarang kita lihat bahwa adanya 6 jam yang disediakan oleh negara. Mungkin insya Allah ini dalam proses di pusat. Nanti mungkin akan 6 jam itu akan berubah menjadi 12 jam. Kiat yang harus kita lakukan sebenarnya tidak mengejar jam itu, Pak. Kalau mengejar jam itu seolah-olah kita melepaskan dari tanggung jawab. Padahal yang kita bicarakan ini bagaimana cara mengayomi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus ini dilayani dengan sebaik-baiknya. Tentu guru yang melayaninya itu adalah guru yang memiliki hati yang tulus. Yang menjelaskan pengembangan pendidikan inklusif harus diawali dengan sosialisasi dengan seluruh madrasah, dilanjutkan dengan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, evaluasi program secara berkala hingga pembentukan unit layanan disabilitas di lingkungan Kementerian Agama. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forko Pimcam Pegasing turun ke dusun Kalawih Ilang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Reje Kampung Wilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawi Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah, Tengku Abdul Aziz, mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawi Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal. Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran
lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Wei Ilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Bersama pemimpin baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Sabang, menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu, pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai kepala sekolah kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan. Salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat. Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan. Menurut mantan Kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan. Tentu dengan berbagai macam jurusan mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampuh selama ini, anak-anak bisa berkompetensi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang. Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Ziva Rehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas tidak hanya di Kota Sabang tapi juga tingkat Aceh. Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh Kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di Kota Sabang. Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.
Sabang.